Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk video kali ini, Guru Besar Caling atau Bapak Mursal bin Nawawi akan memberikan sedikit materi tentang pelajaran kelas 12 program IPA jenjang SMA dan MA dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan subscribe akun terlebih dahulu, like dan share materinya bila materi ini dianggap penting. Jadi saya tunggu sampai 5 detik ke depan. Silahkan subscribe akunnya dulu, kemudian kita lanjut materinya. Oke, saya tunggu 5 detik. Oke, sudah subscribe. Nah, sekarang kita masuk di materinya. Materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu adalah materi kelas 12 untuk KI 111. Kemudian nanti ini akan dilanjutkan di materi selanjutnya tentang metabolisme. Tapi untuk bab 1 ini kita masih di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, let's go, kita masuk di materinya. Kita perbesar dulu materinya. Saya rasa tentang pertumbuhan dan perkembangan mungkin adik-adik sekalian, anak-anakku semua sudah memahami bahwa setiap makhluk hidup itu butuh tumbuh dan berkembang. Ya, setiap makhluk hidup butuh tumbuh dan berkembang. Untuk video kali ini saya hanya menampilkan tentang perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Apakah tumbuhan itu tumbuh? Nah, sepanjang pengamatan kita pasti bisa kita rasakan bagaimana tumbuhan yang kita tanam dari kecil, kemudian dia akan tumbuh, berbunga, berbuah, dan kita nikmati hasilnya. Itulah bukti bahwa tumbuhan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang apakah kalian bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, lewat video ini kita akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, selanjutnya dalam mempelajari pertumbuhan dan perkembangan kita harus ada namanya peta konsep atau bagaimana pola belajar kita nanti dalam pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam video ini ada 2 bagian nanti, satu bagian tentang penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, satu bagian pula tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada 2 video yang akan saya buat untuk bab 1 ini. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dimulai dari berkecambahnya biji. Kemudian nanti dalam proses perkecambahan biji itu akan dilanjutkan dengan pertumbuhan primer, kemudian dilanjutkan pertumbuhan sekunder, dan nantinya akan diakhiri dengan munculnya bunga. Nah, kemudian perkecambahan pada biji itu dibagi menjadi 2, perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Mungkin masih asing ya. Nah, nanti kita jelaskan apa perbedaan dari kedua macam perkecambahan ini. Kemudian tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi besar karena adanya aktivitas pembelahan sel. Kemudian ada juga namanya pembentangan sel, tertarik ke samping. Kemudian ada juga pematangan. Nah, pematangan ini tumbuhan itu menjadi lebih dewasa. Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini nanti adalah lanjutan dari pertumbuhan primer. Nah, kemudian kita mulai dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Jadi nanti di sini ada 3 poin utama yang akan saya paparkan. Yang pertama, kalian harus mengerti dulu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, seperti apakah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji? Ya. Kemudian nanti di video kedua itu akan dijelaskan lebih rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Jadi ada 3 nanti pokok bahasan utama, 2 di video ini.
pengertian pertumbuhan dan perkembangan lanjut pada tumbuhan biji. Kemudian di video kedua itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Bagi yang baru gabung, silahkan subscribe terlebih dahulu akun dari Guru Besar Cadim. Nah, sekarang kita masuk satu-satu ya. Kita mulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tubuh kita, kalian bisa rasakan pertumbuhannya? Ya, jelas. Karena tubuh kita itu tumbuh. Apa bukti tumbuh? Kita bertambah tinggi. Nah, sekarang apa perkembangan? Apakah tubuh kita itu berkembang? Ya, tubuh kita itu mengalami perkembangan. Ya, perkembangan seperti apa? Nah, bagi yang sudah masuk usia pubertas, itu adalah bukti bahwa tubuh kita itu mengalami perkembangan. Apakah sama manusia, hewan, dan tumbuhan dalam proses tumbuh dan berkembang? Ya, jawabannya adalah tidak. Nah, sekarang kita masuk di tumbuhan karena bab 1 di pelajaran kelas 12 program IPA jenjang SMA dan MA itu adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kita bahas satu ini dulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji. Nah, kita mulai dari pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Nah, tadi saya bilang bahwa kalian sedang mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan jelas, badan kita tambah hari tambah tinggi. Badan kita semakin hari ada yang besar, ada yang gemuk, dan lain-lain. Itu adalah bukti bahwa tubuh kita itu mengalami pertumbuhan. Nah, apakah pertumbuhan itu sama dengan di tumbuhan? Nah, ini pengertian pertumbuhan di baik makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah proses pertambahan biomasa. Biomasa itu berat atau ukuran, baik beratnya, volumenya, atau jumlahnya yang sifatnya tetap dan irreversible atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Nah, kemudian pertumbuhan itu konsepnya kuantitatif, artinya kita bisa menentukan dalam bentuk jumlah, seperti kamu berapa kilogram, berapa tinggi kamu, kan itu sudah ada jumlahnya memang. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan ukuran yang sudah alat-alat ukur. Jadi ini pertumbuhan ada alat-alat ukur khususnya memang. Ya, seperti meteran, timbangan itu adalah alat ukur untuk menentukan pertumbuhan. Nah, selanjutnya apa arti dari perkembangan? Jadi perkembangan itu adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu awal dari proses kehidupan. Kemudian setelah itu dilanjutkan perkembangan, ya. Kemudian lanjut lagi, perkembangan meliputi perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup. Jadi kalau kalian lihat tumbuhan itu dia akan mengalami perubahan bentuk, mulai muncul bunga, ya. Tingkat kematangan makhluk hidup. Nah, seperti kalau kita manusia ada namanya kematangan kedewasaan. Jadi itu menjadi bukti bahwa kita sudah mengalami proses perkembangan. Ya, bentuk-bentuk tubuh kita itu mengalami proses perubahan. Ya, itu arti dari perkembangan. Kemudian terjadi diferensiasi sel. Diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis, dan gametogenesis. Diferensiasi sel yang tadinya cepat tumbuh selnya itu mengalami perlambatan, kemudian terbentuk organ-organ organogenesis, mulai diaktifkan organ-organnya. Kemudian kalau di tumbuhan terbentuk seperti bunga, dia bunga. Kemudian kalau di hewan dan tumbuhan tinggal mematangkan, sudah ada alat kelaminnya, tinggal dimatangkan. Sedangkan lanjutannya adalah gametogenesis. Makhluk hidup itu sudah bisa membentuk gamet atau sel kelamin. Nah, perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu konsepnya kuantitatif. Pertumbuhan konsepnya kuantitatif, artinya bisa diukur dengan menggunakan angka-angka. Sedangkan perkembangan hanya bisa diukur melalui konsep kualitatif, ya. Oke, lanjut ya.
Nah, perhatikan gambar tumbuhan ini. Jadi ini adalah tumbuhan jagung. Ya, jagung itu mengalami pertumbuhan ya, mulai dari kita menanam dengan menggunakan biji. Kemudian biji itu akan berkecambah. Kemudian kecambah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan jagung muda. Ya. Kemudian jagung muda itu akan berbunga. Nah, kapan dia berbunga? Ketika dia masuk tahap perkembangan. Sedangkan pada jagung, kapan dia tumbuh? Ketika dia mengalami pertambahan tinggi ya, pertambahan tinggi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan peristiwa munculnya buah yang di dalamnya terdapat biji. Nah, biji ini nanti yang dikonsumsi oleh manusia, ada juga yang dibuat jadi sampai jagung kering, kemudian nanti biji-biji ini bisa ditumbuhkan kembali lewat proses. Jadi siklus ini adalah siklus yang umum yang terjadi pada tumbuhan dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tumbuh, berkembang. Jadi perkembangan itu berjalan seiring dengan pada saat jadi perkembangan itu ada waktu-waktu khususnya. Kalau pertumbuhan mulai dari tumbuhan itu muncul sampai dia masuk fase berbunga sampai dia panen dewasa, itu semua adalah tahapan pertumbuhan. Jadi awal-awal ini kecepatan pertumbuhan cepat, sedangkan di sini kecepatan pertumbuhannya mulai mengalami perlambatan. Yang diutamakan di sini adalah proses perkembangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini nanti dijelaskan di video kedua ya. Jadi proses pertumbuhan itu dipengaruhi oleh dua faktor, eksternal dan internal. Nanti kita bahas lebih dalam ini ya. Nah, sekarang ya seperti saya bilang tadi bahwa pertumbuhan-tumbuhan itu dimulai dari biji. Nah, biji itu adalah hasil dari proses pembuahan. Di dalam biji terdapat embrio atau calon tumbuhan muda. Kemudian di dalam biji juga terdapat cadangan makanan atau endosperm. Kemudian nanti jadi ini akan tumbuh menjadi tumbuhan. Kemudian nanti embrio akan mendapatkan makanan dari cadangan makanan. Jadi itu di dalam biji tumbuhan ya. Kemudian di dalam biji tumbuhan, cadangan makanan itu biji tak dibedakan menjadi dua. Biji tak berendosperm atau biji hexaphylum. Jadi ada memang biji yang tidak punya cadangan makanan di dalam bagi embrionya. Kemudian ada juga yang sudah memiliki endosperm. Ya, contohnya di sini untuk yang tak berendosperm adalah biji bunga matahari. Nah, jadi saya ulang kembali, bakal biji itu merupakan calon tumbuhan muda yang di dalamnya terdapat embrio dan endosperm. Embrio calon tumbuhannya, endosperm cadangan makanan. Oke, lanjut ya. Ya, contohnya ini ya seperti tadi, biji jagung merupakan endosperm untuk tumbuhan yang memiliki cadangan makanan ya. Nah, kemudian yang kedua dari biji akan mengalami proses perkembangan. Ya, perkembangan yang didahului dari proses perkecambahan. Oke. Nah, sekarang perkecambahan itu adalah tumbuhan embrio yang terdapat dalam sebutir biji. Jadi di dalam biji itu ada memang calon-calon embrio yang siap untuk berkecambah. Bagaimana kecambah bisa muncul? Nah, ini lagi ada dua kemarin faktor yang dijelaskan ya di kelas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ini faktor dalam itu sangat berpengaruh bagi munculnya embrio pada biji. Di samping itu faktor internal. Ya, jadi nanti ini dibahas di video berikutnya. Nah, sekarang bagaimana biji bisa berkecambah? Ya, jadi biji bisa berkecambah karena air masuk ke dalam biji. Ya, melalui mikrofil dan testa atau dengan cara merembes atau imbibisi ya, imbibisi. Kemudian bisa juga melalui katabolisme dengan bantuan enzim, sehingga biji itu bisa berkecambah ya. Kemudian
berkecambahnya biji merupakan hasil dari proses katabolisme menghasilkan sumber energi. Jadi begitu air sudah masuk ke dalam biji, maka dia akan melakukan aktivitas katabolisme. Katabolisme itu di pelajaran kelas 2 sudah dijelaskan, di pelajaran kelas 3 juga nanti dijelaskan di bab kedua tentang metabolisme. Katabolisme itu adalah peristiwa perombakan senyawa besar, senyawa kompleks menjadi senyawa kecil atau senyawa sederhana, gitu ya. Nah, seperti biji tadi yang tadinya rapat susunannya karena air sudah masuk, maka susunan biji itu menjadi renggang sehingga zat-zat atau senyawa-senyawa yang terdapat di dalam biji itu mulai bereaksi. Maka peristiwanya di sini disebut dengan istilah katabolisme, dirombak. Nah, kemudian dihasilkanlah sumber energi. Jadi mulai aktif memberikan makanan kepada embrio. Sehingga kemudian di samping itu nanti hasil metabolisme nanti akan berusaha menyusun komponen sel. Sehingga nanti itu akar-akar muda yang akan keluar dari biji itu adalah hasil dari komponen sel yang berasal dari aktivitas katabolisme karena biji mulai bereaksi akibat masuknya air ke dalam biji. Kemudian ending dari katabolisme adalah tumbuhnya embrio, tumbuhnya calon tumbuhan muda. Ya, lanjut ya. Kemudian bagaimana embrio bisa makan di dalam biji? Embrio bisa makan dari cadangan makanan yang terdapat pada endosperm. Ya. Kemudian terdapat embrio bisa mendapatkan makanan dari kotiledon. Kotiledon ini seperti bagian yang terdapat di dalam biji ya. Kemudian bagian-bagian dari bakal biji. Jadi semua yang ada di sekitar embrio itu bisa menjadi penyumbang energi atau penyumbang nutrisi bagi perkembangan embrio hingga munculnya tumbuhan muda. Apa saja cadangan makanan yang ada di biji? Nah, bisa lihat tabel ini ya. Saya percepat saja. Jadi ini ada beberapa jenis tumbuhan, berapa kandungannya, berapa amoniumnya. Amonium itu hampir sama dengan bahan karbohidrat ya. Kemudian proteinnya berapa, lemaknya berapa. Nah, itu. Jadi bisa dilihat saja. Kemudian kita lanjut. Kemudian sebagai makhluk hidup, tumbuhan melakukan respirasi. Jadi ketika sudah mulai tumbuhan itu mendapatkan resapan air, maka mulailah melakukan respirasi tumbuhan. Jadi pada saat tumbuhan itu tidak mendapatkan resapan air atau imbibisi, maka tumbuhan itu mengalami peristiwa dormansi. Atau dormansi itu tidur sesaat ya. Jadi nanti mendapatkan air, maka tumbuhan itu mengalami peristiwa reaksi kimia sehingga embrio bisa beraktivitas. Kemudian dari respirasi itu ditambah dengan makanannya itu dia akan menghasilkan energi, maka dilakukanlah proses metabolisme tumbuhan biji yang diawali dari munculnya kecambah. Ketika kecambah, biji melakukan respirasi dengan sangat cepat sehingga membutuhkan oksigen untuk respirasi aerob ya. Karena masih dibungkus oleh kulit biji, maka berusahalah biji itu untuk bergerak sehingga kulit biji itu menjadi pecah. Ketika pecah, maka dengan leluasa biji itu bisa mendapatkan oksigen yang cukup ya untuk pertumbuhan lanjutnya. Cahaya juga merupakan satu komponen yang sangat penting bagi proses perkecambahan. Mungkin waktu SD, SMP ada mungkin yang pernah melakukan praktek perkecambahan di tempat di ruang gelap dan di ruang yang ada cahayanya. Bagaimana pertumbuhannya? Mungkin bisa dijelaskan nanti ya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Kemudian ini ya, di tempat gelap ketika tumbuhan itu disimpan di tempat gelap, dia akan mengalami peristiwa perpanjangan yang luar biasa. Jadi tumbuhan itu akan tumbuh tinggi. Peristiwa tumbuh tinggi ini disebut dengan istilah etiolasi. Etiolasi. Ya. Kelemahannya tumbuhannya batangnya itu lemah. Ketika
mendapatkan cahaya matahari, itu biasa batangnya mulai mengalami kematian ya. Kemudian daunnya juga, yang daun tumbuhan itu identik dengan warna hijau. Kalau tumbuhan yang mengalami etiolasi itu biasa mengalami daun yang kekuning-kuningan ya. Lanjut lagi. Kemudian ini tanaman normal ya, jadi bisa bandingkan tadi gambarnya. Ini tanaman yang disimpan di tempat gelap, batangnya putih, daunnya kuning. Sedangkan ini batang yang disimpan di tempat terang ya. Kecamba itu batangnya kuat, keras, berwarna hijau, kemudian daunnya juga agak gelap, hijau kegelapan ya. Satunya tadi tumbuh cepat tinggi, satunya tumbuh melambat. Kenapa melambat? Karena faktor cahaya ya. Jadi faktor cahaya ini sangat penting bagi kekuatan berdiri tegaknya itu tumbuhan, kemudian menjadi awal atau dasar pertumbuhan lanjutan. Oke. Nah, sekarang ini penjelasan tentang proses perkecambahan ya. Kecambahan nanti itu terjadi ketika kulit biji pecah. Ketika kulit biji sudah pecah, ini ya. Jadi kecambah itu akan terjadi, perkecambahan akan terjadi kalau kulit biji pecah. Kemudian akan keluar organ yang pertama muncul. Kemudian dari organ tersebut muncullah calon akar atau radikula. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya plamula, terbelahlah biji, atau munculnya calon daun nanti. Ini ya. Kuncup primer, pucuk batang, lembaga. Jadi di sini nanti plamula ini nanti menjadi cikal bakal pertumbuhan-tumbuhan. Jadi di sini batangnya dulu diperkuat, kemudian dilanjutkan dengan mulai merekahnya daun ya. Kemudian di dalam daun ada namanya, di dalam biji ada namanya kotiledon. Kotiledon ya. Kotiledon ada yang tetap berada di atas tanah, ada juga yang terangkat di atas tanah. Mungkin anak-anakku pernah melihat tumbuhan kacang dan tumbuhan biji padi. Biji padi itu ketika ditumbuhkan, itu bijinya atau kotiledonnya itu terdapat di dalam tanah, ya, tidak terangkat. Sedangkan kalau biji kacang tanah atau kacang-kacangan itu begitu dia tumbuh itu akan terangkat dari permukaan tanah. Berdasarkan posisinya ini kotiledonnya, tumbuhan perkecambahan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Apa beda dari kedua perkecambahan ini? Kita lanjut ya. Atau nanti ini kita jelaskan di pertemuan yang akan datang ya, di video selanjutnya, tentang perkecambahan epigeal dan hipogeal. Inti dari materi ini pertama di dalam tumbuhan biji itu terdapat biji yang menjadi cikal bakal munculnya kehidupan awal dari tumbuhan. Biji nanti bisa mengeluarkan embrio ketika terjadi peristiwa masuknya air. Dari peristiwa masuknya air terjadilah proses metabolisme dalam bentuk katabolisme. Katabolisme nanti akan mulai mengeluarkan melakukan aktivitas sehingga terjadilah pengaktifan, oksigen sudah bisa masuk, sehingga aktivitas yang terjadi dalam biji itu mampu memunculkan radikula ya dan plamula yang didahului dengan pecahnya biji. Kemudian dari situ nanti, dari perkecambahannya nanti tumbuhan itu ada dua macam, ada namanya perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Apa bedanya? Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Kemudian ada juga tadi perkecambahan dan pertumbuhan itu didukung oleh dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Ini juga akan dibuatkan videonya. Jadi Ananda semua itu silakan nanti lanjutkan materi ini dengan menonton video pertumbuhan dan perkecambahan dalam bentuk perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Dan yang kedua
adalah video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan. Oke, yang saya rasa itu dulu video pertama kita tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian bagi yang punya pertanyaan, silahkan komentari di kolom komentar di bawah video YouTube ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Demikian materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bagian pertama dari Guru Besar Caling, Bapak Mursalim Nawawi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.